di status permasalahan publik yang sangat kompleks telah menjamur di berbagai negara. Pertikaian antar negara hingga output yang keluar adalah kekeringan, kelaparan, dan hancurnya fasilitas-fasilitas publik, hingga mencapai kekacauan sosial pada akhirnya. Sehingga akan banyak bantuan-bantuan dari internasional itu muncul. Lalu apa yang akan terjadi, Dewan Juri? Semua negara memberikan bantuan kemanusiaan pada akhirnya, dan banyak hal yang terjadi ketika kemudian tenaga manusia diturunkan. Oleh karena itu, mosi ini muncul, Dewan Juri. Sebagai bicara pertama tim government, saya mendukung penuh mosi perdebatan pada pagi hari ini, yakni sebagai masyarakat internasional, Dewan ini akan melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia dengan humanoid robot. Permasalahan penyebab mosi ini muncul, Dewan Juri. Yang pertama yakni jangkauan yang sempit. Dengan pengarahan bantuan kemanusiaan dengan tenaga manusia asli, ini akan mempersulit akses untuk mencapai korban. Mengapa? Jika kita memberikan bantuan kemanusiaan pada korban perang yang mana keadaan saat itu tidak kondusif, tenaga asli manusia hanya akan tidak membantu banyak, Dewan Juri. Maksud tidak kondusif di sini ketika peperangan tersebut belum memasuki zona aman. Yang kedua, yakni pelanggaran terhadap perjanjian kemanusiaan saat perang. Saat ini nilai moral sudah tidak ada, Dewan Juri, tidak berlaku. Lihat ketika media yang kemudian di mana hak hidupnya itu direnggut, ataupun banyak relawan-relawan yang kemudian terkena kekerasan struktural yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan, Dewan Juri. Example saja, saat perang di bagian negara timur beberapa saat lalu, ada medis yang kemudian ditembak, dan itu menunjukkan bahwasanya tenaga asli manusia tidak akan efektif kembali pada akhirnya, Dewan Juri. Yang ketiga yakni sensitivitas emosi manusia. Saat pelanggaran HAM tersebut terjadi, apa yang akan terjadi pada selanjutnya, Dewan Juri? Yakni kemarahan publik. Dengan sensitivitas emosi yang seperti itu hanya akan membuat negara-negara itu mengecam korban dan pelaku pada akhirnya, sehingga ini akan berujung pada kekacauan internasional, Dewan Juri. Beralih pada kegagalan mekanisme yang saya miliki, lihat, Dewan Juri, ketika di status quo kemudian diterapkan bantuan kemanusiaan pada daerah-daerah 3T ataupun daerah-daerah dengan akses ke akomodasi yang kurang, apa yang terjadi? Bentrokan dari masyarakat adat. Mengapa bisa? Ingat tendensi manusia bahwasanya ketika manusia hidup, mereka memiliki sifat dasar yang egois dan rakus. Namun manusia juga memiliki tingkat empati yang berbeda-beda, Dewan Juri. Dan ketika pada relawan tenaga asli ini dikerahkan, mereka tidak akan bisa memahami apa yang terjadi di sisi masyarakat ataupun di sisi korban. Sehingga apa yang terjadi pada akhirnya, mereka hanya akan menganggap bahwasanya masyarakat korban ini lebih rendah daripada mereka, dan masyarakat korban ini bergantung pada mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan bersifat semena-mena oleh nasib korban ini, hingga pada akhirnya penyalahgunaan dari tujuan pemberian bantuan ini akan terjadi, Dewan Juri, hingga ini akan tetap buruk di sisi lawan. Beralih pada karakterisasi yang saya miliki, saya di sini memiliki dua karakterisasi, yakni karakterisasi aktor dan konsep. Di sini beralih karakterisasi aktor bertanggung jawab, saya memiliki di dua aktor bertanggung jawab. Yang pertama yakni pemerintah di negara besar. Ingat, Dewan Juri, interest mereka yakni mesejahterakan masyarakat dan mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Negara-negara besar ini memiliki kapabilitas yang besar, uang, regulasi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang aktor bertanggung jawab yang kedua yakni relawan. Karakterisasi mereka adalah manusia biasa yang mereka memiliki sifat-sifat dasar seperti korup, egois, emosional, dan lain sebagainya, Dewan Juri. Yang kedua, aktor terdampak di sini yakni adalah masyarakat adat ataupun korban itu sendiri. Ingat, Dewan Juri, ketika interest mereka adalah diayomi, disejahterakan, dan dilindungi fisik dan mentalnya. Ketika kemudian mereka memiliki power yang kuat pada media dan empati publik. Kenapa? Karena banyak korban ini mereka gampang disorot publik, Dewan Juri, sehingga jika interest dari aktor terdampak ini tidak dipenuhi, maka yang terancam siapa? Pemerintah dari negara besar dan relawan asli itu sendiri. Yang ketiga yakni karakterisasi konsep, Dewan Juri. Humanoid AI ataupun humanoid robot ini karakterisasi mereka apa? Mereka tuh hanya akan menjalankan tugas yang sesuai diberikan. Mereka tidak akan memiliki sifat-sifat alami yang mana itu akan mengganggu pada kelangsungan tugas pada akhirnya, Dewan Juri. Beralih pada kontekstualisasi dunia yang saya miliki, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana kemudian dunia saat ini yang sudah sangat kapitalis ini, manusia hanya akan berbondong-bondong pada hasil yang dimiliki. Mereka tidak akan peduli pada proses, dan manusia saat ini sudah tidak memiliki moral yang baik, Dewan Juri. Lalu mengapa negara-negara kemudian memberikan bantuan kemanusiaan dengan tenaga manusia asli? Itu hanya akan sia-sia pada akhirnya, Dewan Juri. Mengapa? Jika kemudian semua orang hanya akan memandang output pada akhirnya, mereka hanya akan memandang yang terjadi pada negara-negara ini hanya akan berlomba memberi bantuan yang paling bagus, yang paling lengkap, dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya hakikat dari moralitas itu sendiri itu akan hilang. Kedua, ketika bantuan kemanusiaan ini muncul dan menyebabkan kebisingan validasi di antara negara-negara besar tersebut, Dewan Juri, karena sebetulnya manusia itu sudah tidak memiliki empati yang murni, padahal seharusnya bantuan moral ini, bantuan kemanusiaan ini bersifat netral dan tidak dicampur adukan dengan urusan-urusan dari manusia itu sendiri, Dewan Juri.
Beralih pada mekanisme, saya memiliki 4 mekanisme. Yang pertama, yakni bantuan kemanusiaan ini harus bersifat netral. 2, bantuan kemanusiaan ini dilakukan humanoid robot dengan sistem pemerintah dan individu yang telah diseleksi Dewan Juri. Yang ketiga, pengawasan ketat terhadap humanoid robot ini dan keamanan siber itu sendiri. Yang keempat, kegagalan kerja humanoid robot ini akan ditanggung oleh negara yang mengirim Dewan Juri. Beralih pada goals mosi yang saya miliki di pagi hari ini, yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Dewan Juri, 2 signposting argumen yang saya miliki. Yang pertama, yakni peningkatan diplomasi negara. Dengan penggantian bantuan kemanusiaan dengan humanoid robot ini akan memberikan diplomasi negara yang kuat. Mengapa? Prasyarat dari diplomasi negara yang kuat ketika dua negara kemudian mendapatkan hubungan yang kuat berdasar dukungan yang ada. Ketika humanoid robot ini diterjunkan, resiko dari kesalahan publik itu sangat kecil, sehingga mencegah kemarahan media, yang mana itu akan berpengaruh pada hubungan diplomasi pada akhirnya, sehingga ini akan menguntungkan di sisi kami Dewan Juri. Yang kedua, obligasi moral pemerintah. Dengan penerapan humanoid robot ini akan mengurangi obligasi moral dari pemerintah. Mengapa? Yang pertama, bantuan ini akan langsung terdistribusikan tanpa adanya kesalahan sekecil apapun Dewan Juri. Yang kedua, konflik antara relawan dan korban ini akan berkurang dengan humanoid robot ini karena mereka tidak memiliki sentimen yang berlebih, sehingga ketika ada kesalahan-kesalahan ini akan kesalahan-kesalahan berpikir ini tidak akan membuat masyarakat ataupun relawan itu akan memunculkan kemarahan publik pada akhirnya. Yang ketiga, yakni terlepas dari kemarahan media, karena tidak ada korban jiwa jikalau pelanggaran perjanjian perang ini dilakukan. Ketika media-media kemudian ditembak ataupun yang lainnya, itu akan terlepas dari kemarahan publik Dewan Juri. Satu pre-em yang saya miliki, yakni tidak adanya pendekatan humanis ataupun validasian moral untuk korban. Jika humanoid robot ini diterapkan, mungkin hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Namun ketika mereka lebih mementingkan dukungan psikologis, ini akan salah. Mengapa? Karena hakikat dari korban adalah mendapatkan dukungan fasilitas penuh, apalagi dengan manusia yang moralitasnya telah runtuh, ini hanya akan menjadi kesia-siaan pada akhirnya Dewan Juri. Oleh karena itu, ini adalah baik di sisi kami. Maka dari itu, bangga mimpers. Sekian, makasih.